Saya Fiona Andira Puspitasari dari kelas Pendidikan Biologi 02. NPM saya 1910305069. Di sini saya akan menceritakan dongeng, yaitu dongeng Si Kancil dan Buaya. Selamat menikmati. Di suatu hari, ada seekor buaya yang mengadu kesakitan. Aduh, tolong aku! Kemudian, sapi mendengar rintihan di balik batu. Dia berkata, "Siapa? Dan di mana kamu?" Sapi pun menjawabnya, "Aku, si buaya. Sekarang, aku ada di bawah tumpukan batu-batu ini. Aku terjebak dari pagi. Aku sedang berjalan, dan tiba-tiba sejumlah batu menimpaku, sampai tubuhku pun berdarah." Sapi merasa ragu-ragu sejenak. Ia pun berniat untuk meninggalkan tempat itu segera. Tetapi tiba-tiba sapi berpikir bahwa buaya memerlukan pertolongan. Akhirnya pun sapi membantu mengangkat bebatuan itu. Kemudian buaya berterima kasih. "Ah, terima kasih sapi. Tanpamu, aku tidak akan terlepas dari batu-batu ini," kata buaya. Terlihat wajahnya terluka dan kakinya pun mengeluarkan darah. Sapi pun menjawab, "Sama-sama buaya," jawab sapi sambil beranjak hendak pergi meninggalkan buaya. Dia pun berkata, "Aku duluan ya buaya." Ketika sapi akan pergi, buaya tidak membiarkan sapi untuk pergi. Mau kemana sapi? Apa kamu tega meninggalkan diriku di sini? Sementara kakiku tidak bisa berjalan," tanya buaya dengan air mata meleleh. Sapi pun merasa iba. Kata buaya, "Kumohon, bantulah gendong aku dan antarkan aku ke sungai," kata buaya. "Aku tidak bisa kemana-mana dengan kaki berdarah begini." Sapi berlutut dan buaya menaiki punggungnya. "Terima kasih sapi," kata buaya. Mereka berjalan menuju ke sungai. Sesampainya di sana, buaya menolak turun. Kemudian buaya berkata, "Aku lapar sapi. Kelihatannya daging punggungmu ini enak juga." Sapi mulai ketakutan dan menangis. Jangan buaya. Aku sudah menolongmu. Mengapa kamu jahat?" Buaya tetap tidak peduli. Dia membuka mulut dan bersiap menggigit punggung sapi. Tiba-tiba ada kancil yang berjalan menghampiri mereka berdua. Kancil bertanya, "Loh, sapi, kenapa kamu menangis?" Tanya kancil yang ada di sungai yang sama. "Kenapa buaya ada di gendonganmu?" dia bertanya. Sapi pun bercerita tentang bagaimana bisa buaya ada di gendongannya dari awal sampai akhir sekarang di sungai. Tapi memang betul sih, pertolongan harus diberikan sampai tuntas," kata kancil sambil merenung. Air mata si sapi semakin deras dan buaya semakin senang. Kemudian kancil berkata, "Tapi aku tidak percaya buaya ini memang tertimpa batu saat kau datang sapi," dia berkata kepada sapi. "Kenapa buaya sehebat ini tidak bisa bergerak sampai kamu harus menolongnya?" Buaya kesal. "Ayo sapi, tunjukkan tempat di mana batu-batu itu berada," supaya kancil melihat besarnya seperti apa. Kemudian mereka bertiga berjalan kembali ke tempat itu. Dan ternyata batu-batu besar itu tetap ada. Di mana si buaya itu tadinya berada? Dan bagaimana batu-batu itu menimpanya? Tanya kancil. Kemudian buaya pun turun dan merangkak menuju tempatnya semula. Sapi pun meletakkan bebatuan di atasnya, persis saat seperti ia
menemukan buaya. Kemudian buaya berkata, "Begini loh, tadi aku terjepit seperti ini," kata buaya dengan suara samar-samar karena batu-batu di atasnya. Buaya pun berkata, "Percaya kan sekarang jika aku benar-benar tidak bisa bergerak?" Kemudian kancil berkata kepada si sapi, "Oh, begitu," kata kancil. Lalu berkata kancil kepada sapi, "Ayo sapi, kita tinggalkan dia di sini." Buaya pun tidak terima dan berkata, "Hei, tunggu! Kalian mau kemana? Hei, aku masih di sini." Tetapi kancil dan sapi sudah tidak ada di tempat itu, meninggalkan buaya yang tidak tahu terima kasih. Nah, demikian cerita dongeng yang dapat saya bawakan mengenai kancil dan buaya. Atas kekurangannya dan kesalahannya saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.